Stres mungkin tidak dapat dicegah, apalagi di kondisi seperti ini. Wajar rasanya ketika kita merasa lelah, capek, tertekan, atau bingung. Halo, aku Fadila Ariananda. Aku adalah seorang psikolog klinis. Di masa pandemi ini, kita mengalami banyak perubahan yang signifikan. Dan perubahan tersebut tentunya berdampak bagi kita tidak hanya secara fisik, tapi juga psikologis dan juga gaya hidup. Perubahan yang signifikan, kehilangan, ketidakpastian akhirnya berdampak pada kondisi psikologis kita. Banyak orang yang akhirnya mengalami masalah psikologis dengan penyebab yang bermacam-macam. Mungkin karena efek di rumah aja, efek WFH, kuliah online, perubahan mendadak, dan akhirnya kita dipaksa untuk beradaptasi mau nggak mau. Nah, kondisi ini kita jadi sering dengar orang bilang, "Duh, bikin stres banget ya." Di video kali ini, MindLab mengundang aku untuk berkolaborasi menjawab pertanyaan teman-teman seputar stres. Dengan video ini, semoga teman-teman bisa lebih aware dan paham tentang apa itu stres dan hopefully bisa membantu teman-teman untuk mengatasi stres. Oke, yuk langsung kita coba jawab pertanyaan pertama. Stres adalah suatu keadaan yang muncul ketika seseorang mempersepsi sesuatu sebagai masalah. Nah, individu akan bereaksi dengan cara-cara tertentu untuk menilai apakah situasi ini bisa dia tanggulangi atau tidak. Sehingga bisa dibilang stres adalah reaksi yang dimunculkan oleh individu ketika dia berada di situasi yang sulit atau menantang. Seseorang bisa stres karena banyak faktor, tapi secara umum bisa dikelompokkan jadi dua. Ada yang faktor internal, ada yang faktor eksternal. Faktor internal itu sumbernya dari dalam diri kita. Misalnya ada tipe kepribadian perfeksionis, ada ekspektasi yang terlalu tinggi, atau adanya kecemasan. Untuk faktor eksternal itu sumbernya dari luar diri kita. Bisa jadi tuntutan pekerjaan, atau masalah dengan rekan kerja, atau dengan pasangan. Bisa juga bencana atau masalah sehari-hari seperti macet, memarahi bos, dan lain sebagainya. Sebagian besar orang pada umumnya justru tidak menyadari kondisinya sedang mengalami stres. Biasanya yang muncul itu keluhan-keluhan seperti, kok saya jadi gampang marah ya? Kok saya habis tidur malah capek ya? Kok saya gampang lupa ya? Nah, ketika keluhan itu muncul, biasanya stres sudah menjadi distres yang justru mengganggu fungsi kita sehari-hari. Setiap orang tentunya pernah mengalami stres, mulai dari yang muda sampai yang tua, tidak terkecuali anak-anak yang mungkin punya sumber stresnya sendiri, apalagi di kondisi seperti saat ini. Gejala stres bagi setiap orang itu bermacam-macam, mulai dari yang arahnya emosional seperti mudah sedih, mudah marah, yang arahnya kognitif seperti sulit fokus, susah konsentrasi, atau yang arahnya perilaku seperti jadi sering menunda-nunda pekerjaan, atau yang arahnya fisik seperti imunitas menurun, mual, pusing, jantung berdebar, dan lain-lain. Tidak semua orang akan mengalami stres dari sumber yang sama, jadi pemicu stres itu sangat subjektif. Satu hal bisa memicu stres bagi satu orang, namun belum tentu bagi orang lain. Begitu juga sebaliknya, sehingga proses itu akan menimbulkan penghayatan subjektif dari setiap individu. Menurut penelitian, stres dapat berpengaruh ke sistem saraf manusia dan dapat menyebabkan perubahan struktural di berbagai bagian otak. Paparan stres yang terus-menerus dapat menyebabkan kerusakan sel otak yang dapat menyebabkan kerusakan pada fungsi memori, fokus, kesulitan mengontrol impuls, dan fleksibilitas kognitif. Dan itu juga diketahui stres dapat mengganggu fungsi imun kita, di mana orang-orang yang mengalami stres memiliki fungsi imun yang menurun sehingga mudah terserang penyakit. Tidak semua stres berdampak negatif, ada juga stres yang berdampak positif bagi kita. Contohnya ketika kita mendapat banyak pekerjaan, terus kita justru termotivasi untuk menyelesaikannya. Namun tidak jarang juga stres justru berdampak negatif. Nah, kalau dampaknya udah negatif, biasanya disebut kita mengalami distres. Ini biasanya akan berdampak ke fungsi sehari-hari kita sebagai manusia. Kita jadi lebih nggak produktif, kita susah fokus, dan akhirnya lebih mudah merasakan emosi negatif. Nah, seperti yang kita tahu, stres berkepanjangan dapat berdampak terhadap kesehatan fisik kita dan melemahkan daya tahan tubuh kita. Selain itu juga, stres berkepanjangan dapat menjadi faktor resiko penyebab depresi. Stres berkepanjangan menyebabkan peningkatan hormon kortisol di otak, berkurangnya serotonin, dan neurotransmitter di otak termasuk dopamin yang menyebabkan depresi.
Hubungan stres dan depresi itu seperti lingkaran. Orang yang mengalami depresi cenderung mengembangkan pola hidup yang tidak sehat, dan pola hidup yang tidak sehat menjadi faktor resiko penyebab depresi berat. Selain itu, stresor yang menyebabkan stres juga seringkali dapat menjadi penyebab gejala depresi bertahan. Contohnya kehilangan pekerjaan. Ketika kita kehilangan pekerjaan, selain itu membuat kita merasa stres, itu juga menyebabkan kita kehilangan kontak sosial yang dapat menyebabkan gejala depresi bertahan. Sumber stres sangat beragam dan ada momen-momen di mana stres itu sulit untuk dihindari, sehingga penting untuk kita mengetahui bagaimana memanajemen stres yang kita miliki. Pada umumnya ada dua pendekatan yang bisa kita lakukan ketika mengalami stres. Pendekatan yang pertama yaitu emotional focus coping. Tujuan emotional focus coping adalah mengendalikan respon emosional kita. Contoh emotional coping yang sehat seperti mencari dukungan sosial, melakukan aktivitas atau kegiatan hobi yang kita suka, atau bergabung ke komunitas-komunitas yang memang kita minati. Pendekatan yang kedua yaitu problem focus coping. Tujuannya adalah mengurangi tuntutan atau meningkatkan sumber daya kita. Sehingga penting nih untuk tahu apakah sumber stres kita bisa dikurangi atau kemampuan-kemampuan apa yang perlu kita tingkatkan untuk bisa mengatasi sumber tuntutan itu. Apakah manajemen waktu atau decision making? Tergantung. Kadang stres juga baik untuk kita karena membuat kita lebih aware dan lebih termotivasi untuk melakukan sesuatu. Akan tetapi kita perlu benar-benar menyadari di titik mana stres sudah tidak lagi berdampak positif terhadap diri kita. Kenali tanda-tanda kita, misalnya kita udah jadi mudah gampang gak fokus atau jadi mudah emosi. Nah kalau itu sudah terjadi, jangan dipaksa, berhenti dulu. Segera sadari lalu lakukan sesuatu. Misalnya apakah kita butuh hiburan atau butuh untuk istirahat sejenak. Setelah kita siap baru kita memulai kembali. Mungkin bisa dilakukan dengan kita mengenali lagi kelebihan-kelebihan kita, kemampuan kita, sumber daya yang kita punya, dan tujuan-tujuan yang lebih jangka panjang, sehingga kita jadi lebih punya energi untuk mengatasi stres ini dan mengetahui versi terbaik dari diri kita. Kita tahu wajar sekali rasanya mengalami stres, apalagi di kondisi pandemi seperti ini. Stres adalah reaksi yang muncul ketika kita menghadapi sesuatu yang sulit atau menantang bagi kita. Tidak semua stres berdampak negatif pada diri kita. Ada kalanya stres bisa memotivasi kita dan membuat kita mengetahui versi terbaik dari diri kita. Tapi kalau terlalu lama mengalami stres dan tidak diregulasi dengan baik, stres dapat berdampak negatif pada banyak aspek di hidup kita, mulai dari fisik sampai psikologis. Untuk itu, penting untuk mengetahui gejala stres apa yang terjadi pada diri kita, pemicu stres apa yang muncul pada diri kita, dan apa yang ingin kita lakukan untuk memanajemen stres tersebut. Buat teman-teman yang mungkin sedang struggling dengan isu ini, stres mungkin tidak dapat dicegah, apalagi di kondisi seperti ini. Wajar rasanya ketika kita merasa lelah, capek, tertekan, atau bingung. Ambil waktu sejenak untuk beristirahat, tidak ada salahnya kok. Setelah beristirahat, baru kita mulai lagi ya. Dan yang pasti, kamu tidak sendirian melalui ini. Jika kamu sudah merasa overwhelmed dengan kondisinya, dengan stres yang kamu miliki, segera keluar dan cari bantuan ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai habis ya. Semoga setelah menonton video ini, teman-teman jadi lebih aware dengan kondisi stresnya dan tidak menyepelekan stres lagi. Pokoknya jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan fisik dan psikologis ya. Dan jangan lupa stay safe.